Bayangin, kalian lagi lari sore, terus ada suara. Apa ya? Oh. Halo sahabat DB News. Nah, kalian pasti udah lihat banget beberapa FYP mungkin di media sosial kalian. Tiba-tiba dari speaker yang biasanya muter lagu perjuangan, malah keluar suara tit gitu di GBK atau Gelora Bung Karno. Nah, sebenarnya seperti apa sih kejadiannya dan kronologinya? Nah, selamat datang di DB News, dan kali ini kita bakal nonton salah satu video yang viral banget di media sosial, dari TikTok, Instagram, bahkan sampai di media sosial X, karena semua ngomongin ini dan semua orang mempertanyakan ini sebenarnya dari siapa dan suaranya tentang apa. Yuk kita lihat, nonton videonya. Mulai dari video yang pertama, ini terdengar suara desahan dari speaker di GBK ya tentunya. Oke, kita bisa dengar tadi kayak sedikit ya. Ya, ada sedikit cuplikan dari salah satu speaker di taman ya, di sekitar taman di Gelora Bung Karno. Ada suara-suara yang tadi yang didengar oleh sejumlah wisatawan ataupun orang-orang yang sedang melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik di GBK kayak gitu. Nah, ini yang video yang kedua. Nah, ini video yang kedua, kita bisa ngeliat ada salah satu mungkin yang lagi lari-lari ya Kak di sekitar stadion Gelora Bung Karno. Dan tiba-tiba dengar suara tadi di speaker yang ada di sekitar taman stadion GBK kayak gitu. Ini hampir sama juga dengan video yang pertama ya. Banyak pelari yang denger ya Kak ya, karena waktu itu lagi sore, lagi sejuk, orang-orang lagi nikmatin pemandangan di sekitar GBK. Ada suara-suara yang kayak gitu. Oke, video yang ketiga. Oke, di video yang ketiga ini kalian bisa melihat sendiri ada suara aneh yang terdengar di speaker GBK ini. Dan netizen pun tanya, tolong jelasin ini kenapa sih speakernya bisa terjadi seperti ini? GBK tuh kenapa gitu? Bener banget. Karena ini sangat-sangat jelas kalau bahwa apa ya, harusnya kan di tempat-tempat fasilitas umum, khususnya kan juga pasti harusnya mereka memplay lagu-lagu yang memang mungkin apa ya, menimbulkan semangat lah gitu. Tapi justru kita mendengar suara yang seharusnya tidak dipertontonkan di halayak umum kayak gitu, apalagi di fasilitas negara ya, di salah satu gelora terbesar di Indonesia juga kayak gitu. Oke. Waduh, dengar nih sendiri kan, itu semua orang langsung nengok ke speaker suaranya, kaget, bingung, ada yang nahan ketawa juga. Bisa-bisanya di tempat umum kayak gitu ada suara penyemangat nih yang beda dari biasanya. Suaranya seperti titit-titit gitu. Ternyata beda ya, suara penyemangat yang dari biasanya. Iya, betul. Yang mungkin dari lagu-lagu perjuangan ataupun lagu-lagu dari para musisi Indonesia. Ada suara tit tadi kayak gitu. Nah, komentar dari netizen juga nggak kalah lucu nih ya. Ada yang bilang, the man behind the sound. Lupa matiin Bluetooth, tapi masih nyala speakernya. Ada yang bilang juga, sound systemnya lagi butuh belalayan. Belayan? Oh, ya. Ada yang bilang juga nih, sound systemnya lagi butuh Ada yang bilang juga nih, sound systemnya butuh belayan. Wah, berarti jangan-jangan ada dua kemungkinan ya Kak ya. Jadi antara memang lagunya yang sebelumnya di HP lagi nyambung Bluetooth belum dimatiin, atau memang orang di baliknya ataupun soundnya kurang belayan nih kayak gitu, atau kurang penyemangat, makanya nggak sengaja nih ke play lagunya kayak gitu. Tapi memang kreatif banget ya komentar-komentar para netizen kita ini. Sangat kreatif tentunya buat netizen plus 62. Bener banget. Tapi kita simpen dulu ketawa kita. Oke, kita simpen dulu semua komentar-komentar kocak kita semuanya. Karena pertanyaan yang paling umum adalah, kok bisa sih ini kejadian di GBK kayak gitu? Apakah ada hacker di baliknya Kak? Atau orang yang memang benar-benar iseng untuk play lagu tadi? Nah, kita pengen tahu penjelasannya lebih lanjut. Nah, akhirnya pertanyaan dan juga beberapa hal yang masih dibingungin nih oleh netizen dijawab oleh PPK GBK atau Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno nih. Dan jujur aja jawabannya ini di luar dugaan loh Kak, karena
bukan seperti yang kita bayangkan, bukan ada hacker di baliknya. Oke. Ini adalah murni human error ataupun kesalahan dari orang yang dibalik itu tadi, Kak. Jadi alias gitu ya. kelalaian petugas yang waktu itu sedang punya tanggung jawab nih untuk menjaga speaker yang ada di sana, Kak, kayak gitu. Oke. Nah, ini kita coba tampilkan salah satu screenshot dan juga pernyataan resmi dari PPK GBK. Oke, ini ada GBK Info, teman-teman. Memang terdapat 4 pernyataan utama yang ada di pernyataan ini. Yang pertama, memang PPK GBK telah memberikan teguran dan juga evaluasi terhadap petugas yang saat itu sedang melakukan kelalaiannya ya. Yang kedua, seluruh playlist audio yang ada di pusat GBK ini diperketat dan direview kembali. Oke. Dan sekarang lebih diperketat lagi, Kak, biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi, Kak, kayak gitu. Dan yang ketiga, sistem pemutaran audio kini diperketat kembali juga seperti pernyataan yang kedua. Hanya dapat diakses oleh personal yang terverifikasi, jadi nggak bisa diakses oleh sembarang orang, Kak, kayak gitu. Oke. Dan yang keempat, prosedur pengawasan konten dan pelatihan kedisiplinan teknis juga diperbarui untuk mencegah kejadian-kejadian yang kayak gitu tadi, Kak, kayak gitu. Jadi harapannya setelah PPKG nggak kuat. Dari Terus yang keempat, prosedur pengawasan konten dan pelatihan kedisiplinan teknis juga diperbarui untuk mencegah kejadian-kejadian serupa, Kak. Jadi harapannya setelah kejadian ini menjadi hal yang dapat menjadi pembelajaran juga evaluasi kembali, betul. agar orang-orang di balik itu yang punya tanggung jawab dapat memperhatikan kembali tanggung jawabnya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, kayak gitu. Oke, jadi kronologinya seperti ini. Petugas sound system di GBK itu memutar playlist musik dari platform-platform online yang seharusnya no copyright nih. Masalahnya setelah playlist resmi dari GBK selesai, aplikasi itu ternyata secara resmi memutar otomatis audio selanjutnya secara acak. Oh, berarti secara acak ya, Kak? Nggak sengaja lah ya? Iya, betul banget. Tapi dari nggak sengaja itu kok terlalu lama muternya, apa ada petugas yang ketiduran Nggak atau tahu. kelalaian. Nah, itu nggak dijelasin lebih lanjut ya. Dan audio acak itulah yang ternyata isinya, ya kalian bisa lihat, dengar sendiri. Yang tit gitu nih. Kayak gitu. Nah, ini pelajaran yang penting banget, teman-teman, buat semua petugas yang memiliki tanggung jawab ya. Apalagi playlist no copyright ini sangat liar, Kak. Berbagai audio mungkin ada di sana gitu. Mungkin suara kucing juga ada. Ini berbagai suara juga ada nih gitu. Iya, bener banget. Kita nggak pernah tahu lagu apa ataupun audio selanjutnya yang akan diputar oleh algoritma dari platform online tadi, Kak. Dan buntut dari kalian ini juga nggak main-main, teman-teman. Manajemen dari GBK langsung ambil tegas langkah untuk mencegah hal-hal kayak gini terjadi lagi, kayak gitu. Nah, ini ada video tampilan dari pemecatan ya, Kak ya? Atau mungkin pihak manajemen. Malah gue aja. Nah, ini juga ada salah satu tampilan screenshot yang memang dari pihak manajemen juga menyebutkan bahwa memang ini pure kelalaian petugas, Kak. Bukan ada pihak-pihak yang ingin mencemarkan nama baik dari GBK itu sendiri, kayak gitu. Kayak gitu ya. Benar, jadi ketidaksengajaan ya. Karena playlistnya mutar mutar secara acak. sendiri. Benar. Dan petugasnya pun juga lalai. Kayak gitu. Nah, betul, para petugas yang bertanggung jawab di bidang itu langsung diberhentikan atau dipecat. Manajemen Gelora Bung Karno sendiri pun juga minta maaf atas secara terbuka dan berjanji akan merombak total sistem audio mereka. Mulai dari kurasi playlist yang sekarang wajib offline, sampai akses yang hanya untuk personel yang diverifikasi aja nih. Berarti emang harus punya akses dulu kayaknya ya, Betul. Kayak sebelum mereka akhirnya nanti mungkin play beberapa audio ataupun playlist di sekitar GBK kayak gitu. Nah, jadi gimana nih, Kak, cara meminimalisir biar kejadian kayak gini nggak terulang kembali? Gimana nih, Kak? Oke, yang pertama, jelas jangan pernah pakai online playlist untuk fasilitas publik. Dan kurasi manual dan simpan media kalian di media offline.
Untuk yang kedua, harus ada SOP standar operasional prosedur yang jelas dan pengawasannya mungkin harus berlapis-lapis. Dan untuk yang ketiga, pelatihan teknis dan etika untuk para petugas yang ada di sana. Simple, tapi ternyata fatal kalau ini bisa diabaikan sewaktu-waktu. Bener banget. Jadi kesimpulannya memang insiden viral yang di GBK tadi Kak, ini adalah kombinasi dari teknologi ataupun autoplay dari playlist-playlist online Oke. dan kelalaian manusia yang berakibat fatal kayak gitu. Sebuah tragedi komedi Kak ya sebenarnya di media sosial yang jadi pelajaran mahal bagi kita semua khususnya para pengelola fasilitas publik di Indonesia. Oke. Nah, sekarang giliran kalian nih, aku pengen tahu pendapat kalian tentang insiden ini. Apakah sanksi pemencatan itu sudah tepat atau ada solusi lain nih dari kalian? Kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ini, kayak gitu, Kak. Oke, dan seperti biasa, kalau kalian merasa dapat informasi menarik dan video ini, jangan lupa kalian untuk tekan tombol like, jangan lupa subscribe juga, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi menarik dan berita analisis yang lagi viral belakangan ini. Aku Arya. Aku Farah. Terima kasih sudah menonton video ini dan Sampai jumpa.